Yang terhormat, Ibu DRA Wina Erwina MA PhD, yang kami hormati, Profesor Dr. Insinyur Haji Roni Kastaman MSIE, yang kami hormati, Dr. Irfan Ardiansyah STPNT, yang kami hormati, Ibu Yulianti SOS MIKOM, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Salam. Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita semua bisa hadir pada acara siang ini, yakni pada acara Knowledge Sharing Scholarly Communication, pengantar sistem informasi untuk penunjang agroindustri, Kamis 7 November 2024 yang diselenggarakan oleh Kandaka. Sebelum memulai acara, kita akan mendengarkan laporan panitia kepada Ibu Yulianti Esos MIKOM. Disilakan. Terima kasih Teh Nafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Andalina Erlina, MA PhD, terima kasih atas kehadirannya. Kepada Prof. Roni Kastaman dan Pak Irfan yang dalam beberapa hari dalam waktu cepat sudah bersedia untuk sharing knowledge-nya di sini. Ya, Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan knowledge sharing scholarly communication. Jadi Bu Ina bilang ini bedah buku, tapi bukan bedah buku gitu ya Pak Ibu. Jadi adalah berbagi pengetahuan ya, knowledge sharing yang langsung oleh penulis bukunya gitu dari sumber aslinya. Jadi kesempatan bagus sekali Bapak Ibu untuk bisa menghadiri acara ini karena acara ini jarang ya, apalagi penulis aslinya yang mau langsung bersedia untuk sharing knowledge-nya gitu. Kemudian insya Allah acara ini juga akan kami laksanakan secara rutin. Mudah-mudahan bisa lancar ke depannya begitu. Buku yang akan kita bahas kali ini adalah buku Prof. Roni sendiri, yaitu Pengantar Sistem Informasi untuk Menunjang Agroindustri. Buku ini merupakan buku terbitan tahun 2020 ya Prof ya, mohon koreksi apabila ada kesalahan. Kemudian diterbitkan oleh Unpad Press. Nah, bersama Pak Roni ini ada Pak Irfan ya, Dr. Irfan Ardiansyah juga. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendampingi di acara kita hari ini. Acara kita hari ini perlu saya sampaikan disebarkan ke berbagai jaringan di nasional. Jadi insya Allah ini sedang proses mungkin bertambah terus ininya apa namanya pesertanya begitu. Mungkin saya cukupkan sekian untuk laporan kegiatannya. Selamat mengikuti kegiatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Teh Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu atas laporan panitianya. Selanjutnya akan ada sambutan sekaligus membuka acara kegiatan. Kepada Ibu DRA Wina Erwina MA PhD, disilakan. Baik, terima kasih Teh Nafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sejahtera, sampurasun. Semoga selalu dalam keadaan Amin, 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 amin. sehat walafiat. Tentunya tiada kata yang paling tepat disampaikan selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kegiatan ini dapat dilaksanakan pada hari ini. Bahwa kegiatan ini sebetulnya sudah cukup lama untuk disiapkan dengan kami memilih dulu kira-kira siapa begitu ya yang bersedia dan alhamdulillah kita sudah kedatangan dan kesediaan guru besar kami. Terima kasih Profesor Dr. Insinyur Haji Roni Kastaman MSIE, Guru Besar FTIP Unpad. Kemudian juga moderatornya nanti akan dibawakan oleh Bapak Dr.
Irham Ardiansa STP MT selaku dosen FTIP 4. Saya mengenal Prof. Roni ini cukup panjangnya Prof. Roni dalam perjalanan kita menyiapkan kesiapan tentang literasi informasi khususnya plagiarisme waktu itu ya ketika mulai-mulanya ramai di apa terjadi ya beberapa kasus. Alhamdulillah beliau sangat mendukung untuk penyiapan diri Universitas Pajajaran menghadapi segala uh, uh, detailnya mengenai plagiarisme ini. Dan alhamdulillah bisa ketemu lagi Prof pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan beliau akan membagikan pemikirannya yang sudah dibukukan melalui buku pengantar sistem informasi untuk penunjang agroindustri. Uh, ini topik yang menarik karena bicara sistem informasi di bidang agroindustri ini menjadi sesuatu yang penting di mana kita pada momen ini adalah abad informasi dan agroindustri terutama salah satu upaya untuk ketahanan pangan nasional. Tentunya ini sejalan dengan apa yang menjadi target pembangunan pemerintahan kita ke 5 tahun ke depan. Apa yang menjadi pemikiran beliau dalam tulisan ini nanti kita bisa simak sama-sama dipandu juga oleh moderator kita Bapak Dr. Irfan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat. Kami sebenarnya memiliki beberapa webinar reguler yang merupakan berseri dari mulai webinar yang sifatnya untuk peningkatan kemampuan skill dalam literasi, yaitu literasi informasi, digital dan artificial intelligence. Kemudian juga sharing knowledge ini adalah berbagi dari guru-guru besar yang dimiliki oleh Universitas Pajajaran yang sudah menulis bukunya, bagaimana beliau langsung menyampaikan pemikiran yang sudah dibukukan pada kegiatan sharing knowledge ini. Kemudian kami juga punya acara yang disebut dengan transfer knowledge. Transfer knowledge itu adalah membedah koleksi-koleksi atau manuskrip kami yang sudah cukup lama umurnya, di atas 50 tahun, berbagai bidang yang merupakan koleksi kami. Yang seri pertama sudah disampaikan oleh Prof. Nandang, membedah buku-buku untuk bidang pemerintahan gitu, dan cukup menarik karena yang dibedah tuh usianya sudah lebih dari 70 tahun, tetapi ternyata bisa melengkapi bahan-bahan perkuliahan. Dan dari kajian transfer knowledge ini juga ke depannya kita akan menggali dari manuskrip-manuskrip yang ada hubungannya dengan pengetahuan juga. Harapan kami semuanya bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan kemaslahatan bagi manusia ataupun individu atau masyarakat pada umumnya dari apa yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di Universitas Pajajaran. Semoga menjadi amal jariah dan ibadah yang terus mengalir manfaatnya bagi masyarakat umum. Dan di sini mulai terus mengisi ya dalam ruangnya. Tadi Bu Yuli juga sudah menyampaikan dan saya juga mengucapkan terima kasih pada panitia yang sudah menyiapkan diri karena kami ini hampir di minggu ini sudah ada 3 kegiatan berturut-turut nih, alhamdulillah Prof. Ini berjalan cukup menarik juga. Di minggu ini 2 hari yang lalu kita bicara mengenai manuskrip yang juga diikuti banyak peserta se-Jawa Barat atau nasional malah begitu ya, ada lebih dari 300 gitu, alhamdulillah. Semoga terus menjadi bagian Universitas Pajajaran yang memberikan manfaat bagi sivitas akademika, khususnya bagi masyarakat umumnya. Baiklah, tidak berpanjang lebar, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan acara ini sebagai kegiatan sharing, knowledge sharing, scholarly communication yang seri pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal Amin, hidayah. insyaallah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu silakan untuk dinyalakan kameranya supaya terlihat. Saya akan membantu untuk aba-aba foto kepada panitia untuk mohon dibantu. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya dimohon bantuannya kepada panitia yang lain untuk didokumentasi. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara inti dan pemaparan materi nanti akan dipimpin oleh seorang moderator. Baik, kepada panitia mohon ditampilkan CV moderator. Baik, moderator kita pada siang hari ini merupakan lulusan S3 Program Studi Doktor Teknologi Agroindustri Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad, lulus pada tahun 2023. Beliau juga merupakan lulusan S2 Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika ITB di 2005. Beliau juga merupakan lulusan S1 Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran tahun 2002. Beliau juga memiliki aktivitas ilmiah pengabdian kepada masyarakat dan penunjang profesi. Memiliki 8 publikasi internasional, 12 publikasi nasional, 7 buku referensi. Luar biasa sekali, langsung saja kita panggil. Ini dia Dr. Irfan Ardiansyah, STPMT. Silakan Bapak. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa dan para stakeholder lain yang telah hadir pada acara Knowledge Sharing Scholarly Communication yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelolaan Pengetahuan Universitas Pajajaran. Ya, perkenalkan, saya Irfan Ardiansyah. Hari ini saya akan bertindak sebagai host dan moderator dalam acara ini dengan narasumber kita yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Roni Kastaman, MSIE, yang alhamdulillah telah hadir pada kali ini, yang merupakan seorang guru besar pada Departemen Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran dan juga seorang ahli pada bidang Sistem Informasi dan Manajemen Agroindustri dengan berbagai pengalaman riset dan kerjasama baik di dalam maupun di luar kampus. Selamat siang, Prof. Roni Kastaman. Selamat siang, Pak Irfan. Oke. Baik, tujuan dari acara ini adalah kita akan mendengarkan pengalaman dari Prof. Roni, bagaimana sih Prof. Roni bisa dapat menulis buku ini, dan kemudian pengalaman-pengalaman apa saja sih yang Prof. Roni tuangkan dalam buku yang berjudul Pengantar Sistem Informasi untuk Penunjang Agroindustri. Mungkin di sini juga kita akan mengupas bagaimana beliau mendapatkan inspirasi untuk menulis buku ini, kemudian bagaimana ide, kemudian gambaran, dan juga studi kasus apa saja yang beliau ungkapkan dalam materi-materi dalam buku yang telah beliau tulis. Tentunya karena ini kita berfokus pada bidang agroindustri, jadinya mungkin fokusnya Prof. Roni akan lebih banyak bagaimana sih pengembangan pertanian dan hubungannya dengan sisi informasi dan sistem pendukung keputusan. Semoga dari yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi inspirasi dan juga dorongan bagi kita semua untuk semakin produktif seperti Prof. Roni. Mari kita bersama-sama menyimak dan berdiskusi agar acara ini juga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin saya langsung saja, Prof. Roni. Ya, siap. Kita langsung saja
kita langsung berdiskusi lah, karena kemarin kami sudah berdiskusi dan kami sepakat bahwa kita akan bentuknya adalah talk show seperti podcast gitu, tidak presentasi yang mungkin nanti kalau presentasi bisalah dibaca bukunya saja, tapi di sini kita langsung saja presentasi berdiskusi langsung aja. Misalnya ini Prof, awal dari pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang basic lah. Prof, yang mendorong Prof Roni untuk menulis buku ini itu apa sih? Jadi apa sih fokus utama yang ingin Prof Roni sampaikan untuk bisa menuangkan ide Prof Roni menjadi sebuah buku? Iya, terima kasih moderator Pak Irfan ya. Yang menginspirasi saya sebetulnya dulu, ingat sekian tahun yang lalu ada sebuah buku Arswendo Atmowiloto dulu gitu ya. Dia menulis buku menulis itu gampang. Saya dulu tuh agak frustasi itu dengan catatan seperti itu ya. Menulis itu gampang. Saya kesal. Kok gampang gimana itu susah. Bikin buku tuh susah gitu. Lalu saya teringat waktu itu di diskusi teman-teman di kampus juga, bahkan juga pernah dengar juga di masjid gitu ya, bahwa katanya kalau nulis buku itu, wah itu amalnya terus katanya, ngalir terus katanya gitu kan. Jadi dicoba aja, dicoba katanya. Akhirnya saya sering membaca, baca terus ada ide pada waktu diskusi dengan terutama mahasiswa ya di kampus, itu sumber atau literatur tentang sistem informasi terkait bidang agroindustri itu sangat sedikit sekali gitu ya. Sehingga paling tidak bisa menginspirasi bukan hanya mahasiswa tapi juga umum gitu ya, yang senang di bidang itu untuk praktisi apa saja. Lalu saya mencoba dengan merangkum dari beberapa literatur dan saya juga mencoba waktu itu dari mulai bab per bab gitu ya. Apalagi difasilitasi dulu Unpad memfasilitasi, ada yang sampai sekarang juga masih gitu ya. Termasuk juga ada perannya Unpad Press gitu ya. Mengenai ada setiap dosen tuh dapat hibah untuk buku, belajar membuat buku. Lalu saya memberanikan diri membuat itu dan saya kontrak, ada istilahnya fakta integritasnya, tidak boleh ada plagiat, ikut plagiat. Kemudian juga bukunya itu dibuat kurang lebih 1 tahun lah, buat buku itu 1 tahun dari beberapa sumber yang saya dapat. Lalu alhamdulillah di sini ada Prof Ajat juga yang menjadi mentor saya pada saat membuat buku gitu ya. Prof Ajat, saya bilang bagaimana kalau saya membuat buku nih? Kira-kira bagus nggak Pak? Karena saya baru pertama kali, babak belur juga dulu. Waduh, ini harusnya begini, dicoret-coret. Akhirnya alhamdulillah. Oh benar, kalau buku ajar begini, kalau buku referensi begini. Akhirnya saya dapat pembelajaran banyak. Dan dari waktu itu sebelum COVID kalau tidak salah ya waktu itu, saya mendapatkan pembelajaran banyak membuat buku itu bertentangan dengan dulu pikiran bahwa sulit membuat buku. Ternyata sejak saat itu Pak Irfan, saya produktif membuat buku. Sekarang di Unpad Press juga sudah mengantri nih. Ada beberapa calon buku juga yang akan dipublish nih. Beberapa di antara buku juga ada beberapa teman ada di Unpad ya. Ada yang dari kampus fakultas, ada juga dari fakultas yang lain gitu ya. Saya juga termasuk bekerja sama dengan teman-teman di komunitas literasi gitu ya, karena ada seperti itu ya. Jadi dari mulai situ Pak Irfan, muncul ide demi ide karena kita sering membaca. Di kata kuncinya sih Pak Irfan, banyak membaca gitu ya. Karena kita senang membaca, lalu baca itu karena sekarang kan menulis itu tidak harus pakai kertas, ditulis di komputer, maka saya buat dokumentasinya taruh di komputer dan dari situ menjadi ide-ide Pak, menjadi ide-ide. Nah dari situ mulainya Pak, akhirnya saya gemar menulis buku. Sampai juga saya sampaikan nih Pak Irfan sebagai moderator ya, ke pimpinan di universitas, tolong juga nih buat dosen-dosen maupun mahasiswa yang juga sedang menulis, harus difasilitasi mereka itu bisa menulis banyak gitu ya. Kenapa yang difasilitasi itu adalah Scopus terus gitu ya. Ya kalau Scopus kan penelitiannya dipublish di jurnal, oke bagus. Tapi orang menulis buku itu tidak gampang gitu, menuangkan itu. Butuh waktu dan butuh ide gitu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan ini juga menjadi jalan pintas, apalagi nih Bu Wina dengan teman-teman di Direktorat Pengetahuan gitu ya, dari Kanaga ya.
memfasilitasi ada sharing knowledge ini. Jadi bisa didengar juga oleh teman-teman gitu ya. Bagaimana membuat buku? Ayo sama-sama kita bikin buku dengan berbagai pihak ya bisa. Dan saya terus terang saja tidak khawatir untuk menulis buku karena dulu khawatir gimana kalau masuk isu plagiarisme. Dulu saya kerja sama bareng dengan Bu Wina tuh ada tadi juga cerita sedikit itu sampai sharing bagaimana cara menghindari plagiat. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ini juga saya menjadi teman bagi teman-teman yang menulis buku, jurnal dan sebagainya mengenai apa hak cipta ya, yang istilahnya membuat karya ilmiah yang clear, yang sehat seperti apa. Alhamdulillah sih Pak Irfan, kira-kira seperti itu Pak ceritanya. Baik, Prof. Eh, Prof tadi sudah bilang bahwa idenya itu dapat saat berdiskusi, kemudian mendengarkan ada perbincangan di masjid seperti itu, kemudian melihat bahwa ya, sisi informasi agroindustri itu masih cukup jarang gitu. Ya, Nah, kalau proses penyusunan bukunya bagaimana? Kan tadi Prof bilang bahwa itu cukup jarang. Apakah ada tantangan saat menulisnya, Prof? Jadi ya, misalnya kan ada studi kasus yang perlu diangkat, apakah ini relevan atau tidak? Itu tantangannya itu seperti apa tuh, Prof? iya. Yang menjadi concern saya adalah karena tadi sudah disebutkan, sekarang itu era digital. Jadi mencari sumber buku itu kan tidak harus dari perpustakaan secara lahiriah, lihat gitu ya di lapangan, tapi bisa secara online. Jadi dari sana kita bisa buat intisarinya. Kalau misalnya bisa dari jurnal, bisa juga dari textbook gitu ya. Nah dari kata kunci itulah yang menjadi kompilasi. Kalau menurut digital itu kompilasinya apa Irfan? Ada kompilasinya lalu disimpan dulu secara digital disimpan dulu. Oleh karena itu pada saat awal pertama kali saya membuat buku itu butuh waktu lama, lebih dari 1 tahun. Kalau sekarang alhamdulillah ya kurang dari 1 semester bisa 2-3 bulan insya Allah bisa. Selama bahan bakunya secara digital banyak dan sekarang banyak sekali bertebaran di online gitu ya. Jadi itu Pak, kita mengumpulkan bahan kalau tadi kata Bu Ina itu orang manuskripnya gitu, dikumpulkan dulu, ada database-nya gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini database itu saya kumpul dan kita bisa sharing juga dengan teman-teman di kampus. Gimana kalau ini nih, kalau saya buat gini kira-kira komentarnya apa? Sama seperti tadi saya katakan, di sini fungsinya reviewer atau editor lah gitu ya. Itu juga memberikan masukan pada kita. Baru nih bagusnya ini begini kan Pak, kalau ini begini judulnya. Oh, jadi kalau salah diobak-obak lagi Pak, dirubah-rubah lagi. Tapi nggak apa-apa, kan proses pembelajaran. Dari mulai belajar, 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 praktis, 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 akhirnya kita bisa. Dan saya yakin yang mendengar pada hari ini, kalau dulu mungkin sepakat dengan saya kalau bikin buku susah, sekarang insya Allah tidak akan susah. Saya sangat yakin. Sama seperti ini tadi Bu Wina pernah menyinggung sedikit plagiarisme. Saya dulu agak riskan juga takut kalau menulis. Tapi setelah dapat ilmunya, jadi tahu, oh bener nih. Bagaimana kalau saya misalnya menulis, ini bahannya tapi saya dari AI, boleh. Tinggal tulis saja misalnya, mohon maaf. Saya menulis tentang ini ada gambarnya. Gambarnya itu saya peroleh dari artificial intelligence. Ya boleh. Sebutkan saja gambar ini saya peroleh dari artificial intelligence. Kapan saya dapatnya? Tentang apa? Tentang perbincangan gini. Kan aman sudah. Yang penting kita menyebutkan sumbernya dari yang legal. Artinya bisa dipercaya untuk orang lain juga bisa meyakini, oh yang ditulis itu benar. Gitu Pak kira-kira. Oke, baik, Pak. Jadi nulisnya itu kita bisa saja mencari dari artikel, kemudian Ya. jurnal. Tetapi ada nggak sih, Prof, kalau misalnya dari pengalaman pribadi gitu, apakah pengalaman pribadi Prof dalam melakukan riset atau proyek itu dituliskan juga di sini, Prof? Iya, betul Pak Irfan. Kadang gitu Pak, pengalaman pribadi kita tulis dalam catatan digital tadi ya, ditulis. Kadang-kadang foto Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat atau di ininya di digitalnya mungkin buku yang saya buat. Kalau Pak Irfan mungkin bisa perlihatkan bukunya seperti apa gitu ya. Itu saya menulis tuh Pak, ada dari pengalaman pribadi. Oh ini bercerita tentang komputer, dalamnya komputer kayak apa, susahnya sebenarnya. Dikasih tahu gambarnya seperti ini, itu kan ada pengalaman pribadi. Terus kadang-kadang, oh saya belum pernah tahu nih tentang expert system, sistem pakar. Saya tanya ke orang yang berbicara tentang expert system. Tahu apa itu? Jadi dari pengalaman itu
saya tuangkan lagi dalam tulisan itu. Ada kesulitannya, ada kemudahannya, lalu bagaimana memformulasikannya, termasuk juga kalau dari hasil penelitian, beberapa contoh saya masukkan. Kalau di buku saya ada. Misalnya contoh sistem pendukung keputusan. Saya menulis karena pada tahun 2000, tahun 92, kalau tidak salah, 92, saya menulis tentang decision support system. Itu berdasarkan saya pribadi, pengalaman saya pribadi, dipakai dari satu tulisan riset tentang perencanaan kegiatan di salah satu instansi pemerintah, lalu dibuatkan dengan menggunakan software, ada yang namanya decision support system. Nah, itu dituangkan di dalam tulisan buku itu. Jadi sangat benar, Pak. Setiap pengalaman yang kita peroleh itu menjadikan juga pengalaman juga buat orang lain gitu, Pak. Nah, itulah sebabnya kenapa saya ngerti sekarang. Kenapa penelitian, menulis buku dan sebagainya itu merupakan bagian yang menjadi amal. Karena al ilmu nurun itu, Pak. Bukan ustaz nih saya, Pak. Tapi kira-kira kalau yang saya tangkap begitu. Karena kita menyumbangkan lagi orang lain itu adalah pengalaman kita yang bisa menjadi jalan juga buat orang lain. Maka itu menjadi manfaat, gitu, Pak. Jadi sangat betul, Pak Irfan. Berdasarkan pengalaman atau juga membaca tadi, itu dijadikan sebagai modal untuk menuliskan di dalam bukunya. Kira-kira begitu, Pak Irwan. Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi pengalaman ya tentunya pengalaman guru besar tentunya masih cukup banyak ya. Mungkin itu hanya sebagian kecil dari pengalaman Prof Roni yang baru dituangkan. Makanya tadi sudah akhirnya jadinya beberapa buku yang mungkin akan diterbitkan dan sudah terbit. Nah, Iya. dari buku ini yang diharapkan Prof Roni itu dampak apa sih yang ingin diberikan kepada masyarakat luas gitu sehingga nanti dampak ini menjadi proses kemajuan yang bisa mendukung kemajuan ketahanan pangan itu, Prof. Iya, betul, Pak. Paling tidak dari buku ini, masyarakat itu bisa melihat bagaimana sih dasar-dasar mengenali tentang sistem informasi. Itu ada disebutkan. Informasi itu apa, data itu apa, contoh-contohnya ada gitu. Bahkan ada latihannya juga, ada soal-soalnya gitu ya di sana. Oh, nanti untuk ngecek sampai sejauh mana pemahaman seperti itu. Kemudian juga nanti manfaatnya tentu saja. Selain pengetahuan juga diharapkan kalau sering mempraktekkan itu menjadi keterampilan tertentu. Seperti saya itu mungkin Pak Irfan, saya kan bukan ahli komputer gitu ya saya. Kalau Pak Irfan masih mending pernah tadi ya kalau saya lihat dari CV pernah kuliah bidang informatika di komputer. Kalau saya sama sekali enggak, Pak. Tapi karena saya senang segala sesuatu kan kalau senang gitu Pak ya. Sama aja kalau pacaran kan gitu ya Pak ya. Kalau kita senang kan pasti terus. Walaupun susah misalnya di Tasik dikejar juga kan gitu kasarnya gitu ya. Tapi karena kita senang baca lalu dipraktekkan, mohon maaf saja saya senang ke komputer itu bukan berarti bahwa saya ahli komputer, tapi karena saya membongkar di ruangan saya nih, di belakang saya, ini kebetulan di studio saya di rumah, gitu ya. Itu komputer ada lebih dari 4 tuh Pak. Itu tempat dibongkar-bongkar Pak. Kalau dulu waktu pertama kali belajar senang membongkar, tidak bisa memasang. Gitu ya. Tapi karena dari pengalaman itu jadi tahu, oh kalau misalnya rusak harddisknya gimana cara perbaikinya. Oh kalau internetnya tidak jalan gimana caranya? Karena kan mencoba, Pak. Nah, buku itu bisa menjembatani, Pak. Oh, kalau begitu itu kalau dari mulai data menjadi informasi, dari informasi nanti menjadi pengetahuan, kalau dari pengetahuan itu dibuat menjadi expert system gimana? Oh, ada punya pengalaman, Pak Irfan. Pada tahun 2005 yang lalu, saya penelitian tentang manggis. Manggis itu susahnya adalah manggis matang sama yang belum matang warnanya sama, Pak. Warnanya itu mirip ungu yang agak tua gitu ya. Tapi ternyata di penelitian itu kita tahu bahwa ternyata warna itu bisa dibedakan berdasarkan RGB gitu. RGB itu apa? Red, green, dan blue gitu ya. Ternyata warna yang kita lihat itu misalnya warna hijau-hijau saja, black itu kalau bahasa Sundanya black gitu ya. Padahal kalau pakai RGB itu beda tuh, poinnya berapa? Beda-beda itu. Nah dari situ lalu kita buat satu alat dengan menggunakan kamera bisa mengurai yang namanya red, green, dan blue dari satu warna, warnanya tadi manggis. Jadi kalau misalnya warna manggis itu, ini dicek dari pasar, cek ini sudah matang atau enggak Pak? Dicek,
Nanti ketahuan ini sebetulnya udah lewat matang, dalamnya pasti busuk. Begitu dibuka, benar busuk gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman penelitian itu. Jadi manfaatnya tentu saja buat pembaca buku ini bisa menjadi pengalaman pemirsa lah kalau sudah pengalaman yang sudah lalu bisa juga menjadi contoh untuk yang berikutnya. Mudah-mudahan sih harapannya begitu, Pak. Dan kalau itu sampai bisa terjadi seperti itu, ya mudah-mudahan Pak, al ilmu nurun itu ya. Jadi ilmu itu menjadi cahaya buat yang lain. Gitu kita Pak. Ya, terima kasih, Prof. Berikutnya lagi, Prof. Eh, kan ini kita membahas nih di pertanian, kemudian pakai sistem informasi gitu. Itu untuk apa gitu? Jadi nanti petani tuh, ya teh kernaon sih, aya komputer segala di Iya, petani, ya kan iya. bingung gitu. Nah, menurut Prof. Roni bisa nggak sih sistem informasi itu menjadi sebuah produk penting untuk pengembangan sektor agroindustri gitu, sehingga ada manfaat-manfaat bagi pelaku industri yang bergerak di sektor ini gitu, Prof. Iya. Sangat banyak Pak Irfan tadi yang di contoh manggis sudah saya beritahu ya. Di contoh manggis itu si petani tahu ini sudah matang atau enggak gitu ya matang. Yang lebih baru lagi kemarin ya, ini dari orang Pikom juga gitu ya, ada dari Pikom. Beliau itu ahli dari perpustakaan juga ada saya namanya Pak Priyana lah gitu ya. Pak Priyana senang tentang sekarang mendalami masalah pertanian coba Pak Irwan. Oleh pertanian, kalau beliau juga mengerti sedikit pengetahuan tentang sistem informasi, bagaimana memformulasikan kesenangannya di bidang pertanian tadi dengan sistem informasi. Saya kemarin beri contoh. Pak, kalau ingin tahu bagaimana cara nyetek, bagaimana cara membibitan, cara cloning, Bapak yang paling pertama kali itu adalah pasti buku ya. Lihat digitalita YouTube ya, itu kan sistem informasi apa ya? Ada YouTube, ada segala. Paling gampang Pak, saya bilang paling gampang nih. Bapak tahu kan sekarang artificial intelligence, saya bilang itu. Artificial intelligence kalau baca di buku saya itu pada bagian dari AI itu kan expert system juga masuk di situ ya. Itu Bapak bisa baca, Pak. Misalnya begini, bagaimana caranya nyangkok tulis saja di artificial intelligence. Cara mencangkok begini, begini, begini. Yang penting yang pertama dia tahu dulu dasarnya. Oh ini ada di bagian ini nih, gitu ya. Diberitahu jalannya. Bisa untuk mencangkok. Bagaimana cara membasmi kutu buah misalnya gitu ya. Kan kita bukan ahli kutu buah gitu ya. Tapi bagaimana cara kita berkomunikasi mendapatkan data dan informasi tadi gitu ya. Dari dasar yang buku yang saya buat itu, maka masyarakat tuh ikut. Oh, ini saya harus tahu dulu, ngerti apa informasinya apa, cara mendapatkannya seperti apa. Oh, bisa pakai DSS, bisa pakai expert system, bisa pakai juga merancang database, bisa pakai GPS. Ada kalau misalnya penelitian, Pak Irfan pernah penelitian mengenai IoT gitu ya, Internet of Things gitu. Apa itu? Oh, ini pengetahuan tentang sensor. Mungkin petani tidak tahu sensor, tapi begitu dikasih tahu gambarnya, bentuknya kayak gini, tidak usahlah petani itu membuat sensornya, cuman oh sensor ini bisa digunakan untuk bikin apa? Oh ini supaya nanti ngecek gitu ya. Nah, ini tanahnya itu subur atau tidak gitu ya. Kemudian ruangannya ini terlalu panas, bagaimana supaya tidak terlalu panas? Oh ini bisa pakai sensor busuk kelembaban kan gitu ya. Airnya kurang, nyemprotkan nanti untuk bisa mengairi udara yang tadinya panas menjadi lembab seperti itu. Jadi disitulah proses pembelajarannya muncul, Pak. Memang kalau dibaca dari awal sampai akhir, di samping di dalamnya ada untuk ya belajar juga namanya textbook ya, ada di dalamnya textbook. Tapi juga bisa membekali, karena saya juga itu berdasarkan pengalaman pribadi, itu ada pengalaman-pengalaman yang muncul di dalamnya. Jadi kalau tadi pertanyaan, misalnya petani bisa, sangat bisa Pak. Bahkan lebih pintar Pak, petani itu bisa lebih pintar. Betul Pak. Orang bikin apa yang mana telur asin, petani bisa telur asin karena mereka tahu mendatanya Pak. Kalau bikin telur asin ini gimana Pak? Oh, kalau baca itu kan ada data, mendata dulu. Oh, kalau dulu misalnya bisa 2-3 minggu, gimana caranya? Dia baca informasi dikumpulkan. Cara ngambil informasinya dari mana? Bisa tadi AI bisa, pakai YouTube bisa, pakai apa media sosial bisa. Akhirnya mereka jadi pinter. Sekarang yang nggak bisa juga Pak setelah kita nonton kan jadi pinter Pak. Hmm. Belum tahu memperbaiki komputer, tinggal dilihat aja di YouTube. Oh jadi tahu kan itu sistem informasi Pak gitu ya. Jadi bisa menjadi ilmu buat yang lain. Kira-kira begitu Pak.
Iya, betul, Prof. Sekarang juga orang lebih mudah jadi jago ya, Prof, dengan Iya, menggunakan YouTube dan AI gitu. Jadi kita bisa nonton ya sekarang bongkar laptop atau bongkar handphone itu sudah bisa lebih mudah lah untuk orang-orang. Karena juga mereka lebih detail ya, Prof, untuk ya betul, eh, memberikan apa informasinya gitu. Nah, betul. tetapi dari ini, apakah ada tantangannya nggak, Prof, dalam mengimplementasikan sisi informasi tersebut? Jadi kalau di petani, apakah memiliki hambatan atau tantangan yang dapat menghambat mereka dalam mengimplementasikan ini di sektor pertanian itu, Prof? Iya betul, Terutama kita lakukan di Indonesia gitu. betul, betul Pak Irfan. Saya setuju itu. Jadi ada kendala betul Pak. Di kita itu kalau masalah teknologi informasi, kita tuh terkendala ke kecepatan daripada perubahan teknologi informasi, Pak. Ini saya pakai komputer di laptop saya di depan saya ini ya. Terus terang saja kalau terus ngikuti teknologi informasi lama-lama jadi frustasi. Karena teknologinya rubah terus, Pak. Begitu pakai, mohon maaf, ini komputer saya nih serinya berapa nih? Oh, ini prosesornya Intel, misalnya ya, saya sebutkan namanya. Oh, Intelnya seri 8 atau seri 7 gitu ya. Wah, tidak bisa, Pak. Pakai Windows 11 nggak bisa. Kalau Windows-nya nggak bisa, nggak bisa dipakai juga. Kalau pakai internet, wah ini nggak bisa. Mohon maaf, ini tidak bisa dipakai untuk masuk ke katakanlah Firefox atau misalnya Chrome. Karena apa? Versinya harus yang lebih baru. Beda lagi, kalau petani, Pak, susah, Pak. Pribadi, duitnya mahal gitu ya. Oleh karena itu, petani mau nggak mau harus gabung untuk teknologi ini dalam bentuk ada ya bukan konsorsium. Jadi kalau bukan ini juga bukan koperasi juga lah istilahnya ada grup lah kalau di medsos mah jadi kayak gabungan lah bareng-bareng gitu Hmm. menggunakannya sama-sama gitu kalau enggak jadi rugi nanti Pak. Karena itu yang jadi kendala itu sudah menurut saya Pak. Jadi idenya adalah kita bikin server ya, Prof, yang di mana server itu bisa diakses oleh para petani sehingga petani juga tidak perlu menginvestasikan uangnya untuk beli perangkat sistem informasi yang juga Ya cukup jadinya betul. mahal ya, Iya. dan berganti-ganti seperti misalnya HP baru beli sekarang minggu depan udah ada tipe Ganti baru, Prof. lagi betul betul betul. Ganti lagi. Kalau ngejar itu habis uang kita untuk Iya betul urusan itu yang kendalanya Pak itu kendalanya gitu. Jadi betul betul. jadi Ya. itulah tantangan ya, Prof. Iya Untuk strateginya sendiri bagaimana, Prof? Untuk kalau selama ini kan sebetulnya menghilangkan tantangan ini? untuk yang teknologi atau untuk ininya Pak Ya, untuk teknologi itu untuk pengimplementasian sisi informasi, Prof. Bagaimana strateginya kalau untuk petani kalau untuk petani sekarang idealnya? itu kan Kementerian Pertanian, Pak, sudah memberikan beberapa kemudahan, bahkan ada beberapa situs si petani itu bisa akses itu. Toolsnya dibuatnya oleh kementerian, toolsnya. Bahkan petani kan sekarang sudah bisa pakai HP, Pak. Kalau pakai HP, artinya dia bisa akses dengan smartphone-nya gitu ya. Bahkan ada juga ruang untuk medsosnya, Instagramnya bisa, YouTube-nya bisa, lalu juga ada TikTok-nya bisa. Mereka bisa akses. Bisa nanya juga kalau misalnya masalah hama dan penyakit tanaman. Itu ada fasilitas yang diberikan. Jadi kalau tadi kata Pak Irfan, ada di cloud juga atau di langit lah gitu, dengan internet bisa diakses gitu ya. Nyimpannya nggak usah petani membuat sendiri, tapi bisa diakses dari Kementerian Pertanian. Dan itu bagusnya, Pak. Bagusnya. Jadi secara secara strateginya ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah memang harus banyak memfasilitasi itu supaya bisa diakses dengan mudah gitu ya. Murah lagi kan, lebih mudah, lebih murah. Mereka tidak usah mengakses dalam artian dia membeli sendiri pirantinya gitu kan. Paling tidak hanya untuk smartphone-nya saja kan sekarang sudah kayak kacang goreng lah gitu smartphone-nya untuk Ya. mengakses data dan informasi itu. Jadi lebih mudah itu. Tinggal banyak sajalah pemerintah membuat konten-konten dalam berbagai aplikasi gitu ya, termasuk juga buku atau laporan-laporan sehingga peneliti ataupun juga si petani lebih mudah untuk mengaksesnya. Kira-kira begitu, Pak. Ya, mungkin juga kalau dari pengalaman tadi saya dengar Prof. Roni membicarakan mengenai TikTok gitu. Kan kemarin ada tuh yang namanya goyang satbor, Prof. Itu petani singkong dari Sukabumi yang banyak hutang, kemudian dia goyang satbor, kemudian malah jadi artis TikTok ya, Prof. Dan kemudian sekarang ditangkap polisi karena memperkenalkan judi online. Karena ternyata yang sawer dia adalah judi online. Jadinya menyimpang yang harusnya
Ya, ya, smartphone itu digunakan untuk ya, mengakses informasi. Misalnya ya, pengembangan singkong tuh bisa jadi apa aja sih gitu. iya, iya betul. Ternyata dia malah install TikTok untuk jadi goreng satur, akhirnya malah sekarang ditangkap polisi dan diancam penjara 10 tahun ya, Prof. Iya. Jadi Dan tergantung dari the man behind the gun-nya ya Pak ya. ya betul. Jadi kalau kita punya senapan, senapan itu akan dipakai untuk apa ini ya? Kalau dipakai untuk yang positif, tentu saja akan optimal, bagus, efektif gitu ya. Tapi kalau dipakai yang nggak benar, ya ngaco juga. Gitu. Contoh yang seperti tadi kata Pak, ditangkap polisi gitu ujung-ujungnya. Gitu Pak. Betul, Prof. Ya, Berikutnya, Prof. Kan ini juga sisi informasi itu kan nanti berhubungan dengan yang namanya sistem pengambilan ya, sistem pendukung putusan ya, Prof. Di ya, mana stakeholder bisa mengambil keputusan manajerial berdasarkan hasil dari eh, pengambilan informasi dari sisi informasi itu sendiri. Apakah ada cara atau bagaimana sih sebuah sistem pengambilan putusan ini mempengaruhi proses pengelolaan agroindustri gitu, Prof? iya, tuh. Sangat betul sekali Pak Irfan. Saya memberikan contoh karena di kampus juga saya pakai beberapa tools untuk mahasiswa itu pakai ya. Untuk mereka juga bekal pada saat besok lusa mereka keluar dari kampus atau juga masyarakat kalau mau bisa gitu ya. Jadi sekarang itu mau tidak mau suka atau tidak suka Pak Irfan, kita itu kan disediakan teknologi yang ready to use gitu ya. Jadi karena ready to use, kita tinggal menggunakan itu tergantung dari kita akan pakai untuk apa nih. Contoh seperti ini nih, saya beri contoh kemarin bagaimana kita mengambil keputusan pakai Excel saja yang paling mudah tuh Excel ya. Bagaimana tinggal cara membuatnya seperti apa? Kita buatkan. Yang paling penting itu adalah kata kunci dari semua, apapun yang kita bahas itu, kata kunci yang pertama adalah datanya, Pak. Oleh karena itu, kenapa data itu penting? Sumber semua pengetahuan itu adalah dari data, Pak. Mengapa pada saat heboh kemarin, data nasional Indonesia pada saat pemilu tuh gampang apa ya? Kenapa kok servernya ada di luar Indonesia? Contohnya, termasuk yang pertanian, misalnya gitu ya. Kalau data itu bocor keluar dari Indonesia, artinya orang dari luar Indonesia bisa mengakses karakteristik berdasarkan data yang ada nasional seperti apa dari orang Indonesia. Oh, senangnya orang Indonesia itu begini gitu ya. Profil Indonesia itu usianya yang banyak itu diproduktif sekian. Kalau dia membeli produk senangnya begitu. Makanya jangan heran kalau Bapak dan Ibu yang mendengarkan ini juga, kalau sehari-hari pakai HP, smartphone lah gitu ya. Padahal kita tidak pasang iklan, lalu terus aja setiap hari masuk di medsos, masuk di Instagram, masuk di Facebook, masuk juga di ada yang WhatsApp, semua iklan itu masuk. Boleh jadi salah satu di antaranya karena bocor data gitu. Jadi kalau bocor data kemana-mana, misalnya loh kok ada ini KTP Pak Irfan ada di sini kok, ya nggak bisa ditahan kan sudah ada. Gitu ya. Ya. Basis datanya sudah ada di cloud seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah kita concern dengan data. Kalau data sudah ada, maka kita mudah menjadikan itu informasi berharga. Kalau sudah menjadi informasi berharga, kita punya pengetahuan yang luar biasa. Kalau sudah punya pengetahuan, maka kita bisa ngambil keputusan. Dan itu paling penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Coba dilihat. Manusia itu setiap hari hidupnya itu selalu dengan ada masalah, 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 masalah terus. Tapi kenapa selalu ada solusi? Allahu Akbar. Itu ya Allah itu kan memberikan manusia itu dengan bekal otaknya itu bagaimana dia bisa mencerna data lalu diolah menjadi informasi dan dari situ dia punya pengetahuan. Sudah punya pengetahuan, maka besok lusa kalau ada masalah bisa dapat solusi. Jadi intinya itu Pak Irman, data, concern dengan informasinya, concern dengan memanfaatkan informasinya untuk apa? Mengambil keputusan yang tadi ditanyakan oleh Pak Irfan. Manusia bisa efektif mengambil keputusan kalau dia juga punya data dan punya pengetahuan. Kalau itu saja tidak punya ya sudah Pak, repot Pak. Gitu kira-kira. Ya, ya, terima kasih, Prof. Berikutnya, kalau misalnya kita sudah nih sekarang kan kita sudah berjalan dengan teknologi ya, Prof. Beberapa juga perusahaan agroindustri juga sudah menerapkan teknologi IoT, kemudian AI dan lain-lain. Nah, untuk
di masa depan itu tantangannya untuk teknologi informasi dan komputer itu seperti apa, Prof? Sehingga kita bisa juga mengejar teknologi itu gitu, Prof. Ya, kalau dari sisi sumber daya manusia, Pak Irfan, saya sangat yakin orang Indonesia itu cerdas-cerdas, Pak, kreatif-kreatif, pintar-pintar, Pak. Saya berikan contoh nih, Pak. Beberapa mahasiswa, mungkin juga salah satu di antaranya mahasiswa dari teknologi industri pertanian ya. Saya kemarin ketemu, kerjanya di mana? Pak, saya mandiri Pak, punya startup, bikin di bidang IT Pak. Wah, kok bisa begitu? Gimana? Oh Pak, saya punya klien, barang kliennya itu Pak dari negeri Belanda Pak. Oh, kok bisa di Belanda? Kan ada Pak, sekarang mah Pak yang namanya internet, bisa email, bisa WhatsApp segala macam. Lalu dia itu kerjasama Pak Irfan. Kerjasama dengan Belanda itu bikin apa? Software. Kenapa softwarenya yang buat orang Indonesia? Karena pinter tadi, bisa ngakal. Ya, jangan jangan tanya soal yang penyimpangan ya Pak, ini yang positif ya. Karena kalau untuk urusan bobol membobol, pembobol internet yang paling hebat tuh banyak dari Indonesia gitu ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Yang pintar-pintar inilah yang jadi backbone unit buat negara kita Pak, buat negara kita. Mungkin Bapak dan Ibu yang dengar di kolom ini atau di media ini sudah tahu lah. Di Indonesia ini orang-orang ya Roy Suryo itu salah satu dari sekian ribu mungkin ya orang Indonesia, ribuan Indonesia yang pintar-pintar seperti itu. Harusnya orang-orang itu benar-benar diraih. Nah, saya jadi ingat kasus gini Pak Irfan. Kalau di negara tetangga kita, tuh di Singapura atau mungkin juga di Malaysia, mereka itu punya departemen kreatif gitu ya, atau mungkin kalau di kita Kominfo kayak gitu ya. Orang-orang yang seperti itu tuh ya di barrier oleh negara. Orang ini sebagai aset, aset penting gitu ya. Jadi udah Anda jangan nanya gaji, yang penting Anda kerja untuk negara ini. Sok silakan buat apa? Bisa dan sangat bisa, Pak. Jadi Indonesia saya sangat yakin kalau mau Pak difasilitasi negara harus ada seperti itu. Nah di Kominfo itu mestinya juga Pak orang-orang yang seperti industri kreatif itu backup aja backup seperti itu. Kenapa kalau kalau Google itu ya Google jangan bisa dibandingkan lah dengan pemerintah Indonesia, tapi paling tidak idenya itu bagus Pak. Kalau mereka orang-orang yang pintar itu dibiayai, yuk bikin misalnya konten-konten yang kreatif, apapun kreativitasnya, nanti kita bayar. Nanti kan ada tuh dalam bentuk di AdSense-nya, bisa juga masuk melalui viewernya kan itu. Hal yang sama sebetulnya kita bisa. Kenapa? Mohon maaf, mungkin Bapak dan Ibu ada tahu mengenai e-commerce yang ada di Indonesia sekarang. Kalau saya lihat, tidak 100% e-commerce yang beredar di Indonesia, itu murni Indonesia. Sebetulnya di belakangnya itu adalah Cina, itu RRC gitu ya. Artinya apa? Artinya kita mau nggak mau suka atau tidak suka, sudah dimasuki nih oleh agen asing untuk apa? Bisa nanti menggiring nih. Nah, senangnya orang Indonesia seperti apa? Padahal sebetulnya kalau mau, mungkin ada kasus positif ya. Bapak Ibu pernah mendengar ada yang namanya dulu Bukalapak tuh ya. Sampai dibeli ininya si karya kreativitasnya itu, saya lupa lagi namanya dulu. Mungkin kalau Pak Ivan masih ingat namanya saya Bukalapak tuh ya. Dia kerjasama dengan MTech Group kalau tidak salah ya. Dengan MTech Group akhirnya dia bikin makin lebar sekarang Bukalapaknya makin hebat kan gitu ya. Tapi kan di belakangnya akhirnya ya istilahnya dibeli juga sama Cina juga. Padahal sebenarnya kalau mau orang Indonesia bisa seperti model-modelnya TikTok itu kan RRC itu bisa membuat ya konten-konten seperti itu. Apakah orang Indonesia bisa? Sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa. Saya kok yakin. Di sini kan ada juga apa tadi saya lihat ada Prof Ajat ya dari MIPA atau dari matematika mungkin tahu bisa dari MIPA itu yang mahasiswa-mahasiswa punya kreativitas untuk membuat tadi konten-konten atau juga aplikasi-aplikasi dan sangat bisa Pak, sangat bisa. Saya pernah juga berkomunikasi dengan teman di artificial intelligence yang dari MIPA Unpad. Itu dia bikin beberapa aplikasi dan ternyata bisa mengendalikan drone juga Pak. Drone-nya itu sampai bisa dalam satu ruangan, ruangan kecil, tapi antar drone itu tidak sampai bertabrakan. Bisa gitu, Pak. Wah, ini hebat ini. Ini kan sebetulnya kalau dari luar negeri biayanya mahal tuh kalau gitu. Tapi karena yang dibuatnya dari orang Indonesia, maka biaya untuk riset dan juga aplikasinya bisa lebih mudah kalau untuk orang Indonesia. Kan gitu di Indonesia, karena dipakainya di Indonesia. Seperti begitulah kira-kira Pak Irfan. Baik, baik, Prof. Jadi jangka panjangnya seperti apa, Prof, nanti untuk
agroindustri ini perkembangan ke sisi informasi? Ya, kalau untuk jangka panjangnya saya sangat yakin Pak Irfan. Kenapa? Beberapa infrastruktur yang sudah mulai juga pemerintah apa istilahnya investasikan untuk beberapa pelaku-pelaku. Kalau industri besar sih sudah banyak Pak ya. Kalau industri besar ini mah yang menengah bawah sudah mulai Pak. Sudah mulai saya melihat beberapa di antara pelaku. Contoh kalau di level desa kan sekarang melalui BUMDes ya, BUMDes ya Pak ya. BUMDes itu dia sudah menggunakan beberapa teknologi IT Pak, sudah menggunakan, dan beberapa di antara si pengelola BUMDes itu dia ngerti IT dan bisa membuat program. Saya juga heran, kok bisa juga di kursus di mana saya Pak tidak punya pengalaman mengenai kursus komputer, saya senang aja ngulik. Kalau soal ngulik mungkin Pak Irfan tahu ya, orang tidak pernah kursus otomotif tapi bisa servis motor mobil kan gitu ya. Apalagi sekarang ada YouTube seperti itu. Ya, sistem informasi. Jadi sangat mudah. Jadi ke depannya agroindustri sangat bisa Pak. Bukan hanya 10 tahun, saya yakin ke depan, prediksi saya ke depan, Indonesia paling tidak di Asia Tenggara, sekarang kan kita masih kalah sama Thailand dan sebagainya, tapi lambat laun akan menyusul mereka. Kenapa? Karena kita orangnya banyak, sumber daya alamnya juga banyak. Kalau ada the man behind the gun-nya atau orang yang bisa mengarahkan potensi itu, sangat bisa. Ya mudah-mudahan aja pemerintah ke depan bisa betul-betul membackup orang-orang di berbagai sektor gitu ya untuk bisa seperti itu. Seperti kemarin saya penelitian tentang ini Pak Irfan, penelitian tentang bioplastik porang. Salah satu kebijakan industri dari Kementerian Perindustrian, porang itu iles-iles lah kalau bahasa Indonesianya. Ada dibikin tepung bentuknya ubi gitu ya, ubi porang gitu ya. Itu dibikin tepungnya itu bisa jadi glukomanal. Glukomanal itu dia bisa dipakai, seratnya bagus karena bisa diurai, kalau dibikin produk bisa dimakan Pak. Jadi ini terurai dalam perut si tepungnya. Misalnya kalau bikin bioplastik, plastik kalau konvensional kan kalau dibuang itu jadi limbah, Pak. Kalau pakai bioplastik dari pora, itu bisa bermanfaat karena bisa didaur ulang, artinya bisa terurai. Kalau dibuang sembarangan juga akan ada air, tergerus air, sudah terurai. Artinya bagi industri bermanfaat sekali. Bahkan saya pernah dengar seminar yang bicaranya adalah salah seorang guru besar dari Texas Austin ya, dari Amerika. Dia sampai bilang begini, kalau ada teknologi yang bisa menghilangkan plastik konvensional, maka saya bayar. Nah, sekarang sebenarnya sudah ada. Nanyanya ke temannya Pak Irfan itu di TIP, itu ya teknologi dari pertanian, bikin bioplastik Pak Irfan ada dan itu bisa. Jadi kalau tadi nanya Pak gimana? Oh sangat bisa. Jadi duit Pak seperti itu, sangat bisa Pak. Kira-kira gitu Pak. Insya Allah pasti Ya, dapat. ya dan juga sekarang juga internet juga sudah lebih cepat ya, Prof. Ya betul Dengan betul. penggunaan internet, kemudian juga pemerintah juga sudah mengizinkan masuknya Elon Musk dengan Starlink-nya, Ya betul. internet kecepatan tinggi menggunakan satelit, tapi satelitnya juga portable, ternyata kecil, hanya sebesar koper yang bisa dibawa-bawa gitu. Beberapa orang malah naruh itu di atas mobil karena jadinya tidak terputus. Itu juga potensi yang bisa kita gunakan karena kabel yang nggak mungkin masuk pertanian, Prof ya. Mungkin Ya ke betul. pelosok-pelosok kabel Ya tidak bisa, sehingga satelit bisa memungkinkan, dan bisa. juga Ya sekarang harganya tidak mahal. ya Baik, ini pertanyaan saya terakhir, Prof, sebelum kita masuk ke diskusi dengan para audiens itu, Prof. ya. Eh, ini rencana ke depan, Prof. Apakah ada buku-buku lain yang akan melanjutkan materi mengenai penunjang agroindustri ini, atau sudah ada rencana atau sudah ada terbitan lain, Prof? Ya, saya ada rencana beberapa di antaranya Pak yang akan dibuat buku ini. Salah satu di antara buku yang sedang saya susun itu adalah mengenai bagaimana kita mengambil keputusan di era VUCA yang unsur ketidakpastiannya tinggi itu ya. Nah, saya dengan teman-teman nanti akan buat buku itu. Lalu juga ada buku tentang manajemen mutu gitu ya. Ada juga buku tentang yang sedang saya siapkan itu adalah ekonomi sirkular gitu ya. Bagaimana IT itu bisa berperan di dalam apa, mensosialisasikan, menyebarluaskan informasi mengenai produk yang bisa menjadi apa potensi ekonomi yang berputar terus. Jadi nanti tidak ada yang namanya mubazir.
selalu ada positif-positif. Nah, saya sedang susun itu. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan draftnya itu sudah selesai dan nanti saya minta juga teman-teman dari berbagai kalangan termasuk juga fakultas. Jadi mungkin juga di sini ada Prof. Ajat, bisa juga teman-teman seperti Prof. Ajat atau dari yang lain juga dari fakultas lain bisa menjadi reviewer. Gitu-gitu Pak Irwan, bisa menjadi reviewer buku lagi yang saya buat gitu Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, baik Prof. Terima kasih atas insight-nya Prof. Eh, Kali ini mungkin saya akan lanjutkan dengan diskusi dengan audiens ya Prof. Ya, siap. Untuk audiens, tolong siapkan pertanyaannya. Tolong pertanyaan terbaik tadi Prof. Roni sudah request ke saya. Bila ada pertanyaan yang terbaik, itu akan mendapatkan buku ya Prof. Ya, Dari Prof. Roni nanti akan mendapatkan buku yang sedang kita bahas sekarang. Gratis nggak Prof? berarti Atau bayar Prof? dikirim melalui Kandaga nanti ya. Nah, Melalui kirim WA melalui kita, Kandaga berarti melalui gratis WA ya Prof ya? kita. Ya, dikirim pakai Berisi nanti ini apa hard ininya ya, hard copy-nya hard ya, copy ya, bukan betul. bukan Hard bukan copy-nya Prof. hard copy-nya dikirim. Hard copy-nya. Eh, Jadinya tidak usah bayar pakai kris ya semuanya, jadi gratis. Ya. Jadinya nanti tolong siapkan pertanyaan terbaik. Jadi sekarang saya minta kepada para audiens yang memiliki pertanyaan kepada Prof. Roni untuk melakukan raise hand. Raise hand ada di fitur reaction. Itu ada fitur raise hand. Silahkan Ada tuh Pak. memberikan raise hand. Nah, sudah ada yang raise hand. Pak Arif Rusnendar, silahkan Ya. Pak. Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Terus juga saya Pak dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan Kota Tasikmalaya Pak. Oh, Saya, iya. saya juga sebagai mahasiswa magister di MTIN Pak. Ya. Nah, apa yang disampaikan Prof tadi sejalan dengan apa yang kita lakukan saat ini Prof, yaitu pemanfaatan di apa itu ya kemajuan teknologi terutama dalam digital gitu Pak ya, digital marketing gitu Pak ya. Di kita di UMKM itu kan banyak memanfaatkan teknologi digital dalam hubungannya dengan pemasaran ya Prof ya. Nah, tapi di satu sisi memang itu sangat membantu menaikkan apa ya segmen pasar bagi para UMKM. Tapi di satu sisi kita juga ada kekhawatiran Prof, karena itu ya seperti salah satu platformnya kayak TikTok ya Prof ya, itu sebetulnya kan bukan punya kita, gitu, punya orang luar gitu. Nah, apakah kedepannya ini ada konsekuensi nggak bagi UMKM kita? Misalkan ya seperti yang Prof sampaikan tadi, itu mereka juga mungkin mengcopy kebiasaan-kebiasaan konsumen yang ada di Indonesia, algoritmanya terus apa. Nah, yang dikhawatirkan itu suatu saat nih ada serbuan barang-barang yang mirip gitu, yang masuk ke Indonesia yang bisa malah menghancurkan UMKM kita. Mungkin, nah dari sisi tersebut mungkin apakah ada Prof antisipasi yang mesti kita siapkan dalam ya istilahnya menghindari kekhawatiran tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Iya. Ya betul Pak Arif. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan ke Pak Irfan juga pertanyaan yang sama mirip gitu ya. Memang ini harus siap Pak. Beberapa aplikasi yang muncul TikTok dan sebagainya gitu ya. Termasuk yang pertama kali dulu ada YouTube gitu ya. Itu kan bukan milik kita Pak. Jadi devisanya ngalir juga ke mereka gitu ya. Jadi mereka cuman istilahnya mengambil sedikit untuk ngambil yang banyak gitu. Maka tugas kita itu adalah kumpulkan tuh orang-orang pintar itu. Ya tugas Pak. Mungkin juga Bapak di koperasi ya, UKM. Kenapa kalau di negara tetangga gitu ya, nggak usah yang paling inilah kalau Singapura itu kan mungkin udah maju dia ya, duitnya juga banyak. Kenapa negara tetangga sebelahnya gitu? Vietnam Pak kalau saya lihat ya, mereka berani ada investment begini. Kalau di kita kayak kontes lah gitu ya. Ayo bikin kontes begini. So kalau misalnya dapat nanti Anda punya penguasaan hak itu. Bisa. Nah, kalau di kita kurang apa seperti itu. Apresiasi untuk membuat konten. Jadi kayak ada lomba aja kayak lomba gitu. Lomba nanti akan punya manfaat bukan hanya saja buat pemerintah Indonesia, tapi juga buat orang yang mengembang itu nanti ada share hakinya. Dan itu harus sering digelorakan seperti itu, Pak. Harus sering. Kalau tidak, ya terus serbuan dari luar negerinya makin banyak.
Terus terang saja kalau saya sekarang pakai HP, tadi kan sudah saya katakan pakai HP ya. Dari HP ini setiap hari iklannya itu basicnya, bagian dasarnya sebetulnya itu adalah orang luar negeri itu. Cuman baju yang dipakainya adalah produk Indonesia saja gitu ya, atau e-commerce apa segala macam. Padahal di belakangnya itu bukan. Sehingga perilaku orang Indonesianya jadi diketahui. Misalnya begini, saya kok nggak pesan ini, iklannya tentang yang saya suka Pak gitu. Misalnya saya senang otomotif, nanti iklannya tuh motif atau otomotif aja terus. Saya senang komputer, komputer aja terus gitu. Sama seperti Pak Arif. Pak Arif misalnya senang, mohon maaf, ada baju batik, besok lusanya di HP-nya itu batik aja terus, Pak. Karena mereka akan menggunakan juga metode AI untuk menjangkau apa kesukaan dari orang ini. Lagi-lagi jawabannya tadi kata saya, harus berani Pak pemerintah. Nah, sekarang dimulai dari yang paling kecil nih Pak Arif. Pak Arif kan di Tasik nih, gitu ya. Mulai dari sekarang Pak. Undang orang-orang Tasik tuh Pak ATCD Pak. Anak Tasik cinta damai Pak. Jadi kalau cinta damai, dia kalau mau bikin sesuatu karena damai Pak, gampang Pak. Banyak orang pintar Pak. Orang pintar Pak. Tadi yang diberikan contoh oleh saya, ada yang nama BUMDes. BUMDes yang salah satu di nasional yang terbaik. Ya, ya, jadi sekian sekian dari yang terbaik itu dari nasional, itu adanya dari Tasik Pak. Yang ada yang dari maggot, juga ada juga dari produk-produk lainnya, perikanan gitu ya. Ada itu. Lalu kenapa orang-orang itu kita bikin tuh kalau misalnya berbasicnya adalah IT, mau buat model kayak medsosnya ya dibuat. Kadang-kadang orang-orang kita tuh Pak buat satu karya kreatif, jeleknya orang kita tuh selalu dijajal gitu. Ah goreng cina gitu ya kalau netizen di Indonesia itu kejam gitu ya. Jelek lagi. Padahal tidak disupport, harusnya disupport. Dan itu bisa. Jadi mulai dari yang terdekat nih Pak. Kalau di Tasik bikin seperti itu Pak. Di Tasik ada kontes atau mungkin tadi ada perlombaan lah gitu ya. Perlombaan membuat ini gitu ya. Nanti ada hadiah-hadiahnya menjanjikan gitu Pak. Ada hakinya kita bagi share gitu ya. Bisa, insya Allah bisa Pak. Kenapa orang lain bisa? Kenapa kita nggak bisa Pak? Lagi-lagi karena orang Indonesia punya modal itu. Jadi harus dibuat Pak. Mulai dari sekarang Pak. Kalau enggak ya susah. Kalau cuma ngomong doang ya susah. Harus dipraktekkan nih Pak Arif. Pak Arif adalah corong nih karena di UKM. Dan itu sangat bisa. Sangat bisa. Insya Allah Pak. Sangat bisa Pak. Gitu. Kira-kira begitu Pak Arif. Bagaimana Pak Arif? Ada lagi yang perlu dilanjutkan Ya, diskusinya? Silakan. ya. Memang betul Prof ya. Jadi kita harus didorong untuk lebih berani memulai dari sekarang mungkin Prof ya. Iya. Sebetulnya Prof sekarang itu ya mungkin kalau saya memandang itu masih kurang apa ya, pemanfaatan riset yang ada di kita ya Prof, termasuk ya di Pemda-Pemda juga gitu. Ya. Nah kebetulan sekarang ada namanya Bapelitbangda Prof, bidang litbang dan Hmm. pengembangan daerah. Ya. Nah sebetulnya itu corong untuk riset itu dibuka Prof, cuma antara kampus akademisi dengan pemerintah daerah saya merasakan ini belum ada sinergitas nih Prof gitu ya sampai saat ini. Siapa? Nah padahal di Pemda sekarang udah dibuka nih keran buat riset, dari perguruan pun boleh masuk mendaftar. Ya. Nanti ada riset hibah daerah gitu Ya, istilahnya Prof betul. ya. Nah, mungkin saya menyarankan Prof, barangkali ada gimana ya jembatan untuk menyatukan, mensinergiskan antara kampus Ya. yang banyak memiliki hasil-hasil penelitian dengan kami di daerah sebagai Pemda ya sebagai eksekutor gitu istilahnya. Betul. Agar nanti hasil-hasil tersebut bisa diaplikasikan. Betul. Pak Arif, saya jadi ingat nih, ini sekian tahun yang lalu ya. Kalau di Bapeda itu ada namanya kayak musrenbang kayak gitu ya. Itu melibatkan perguruan tinggi ataupun juga pihak yang orang yang concern dengan pembangunan itu untuk dia itu memberikan masukan kerjasama nanti Pak bisa nanti buat satu ada PR Pak ada PR yang diberikan bisa nggak ya nanti yang diundang kan banyak banyak kalau di Musrenbang itu kan ada ITB kalau di Bandung dulu ya ada ITB ada Unpar ada Unpad ada Unpas ada Pak yang pernah terjadi itu pernah Unpad dapat PR Unpas dapat PR ITB dapat PR jadi PR itulah yang harus dijawab oleh mereka jadi daripada dana yang ada untuk pembangunan di perencanaan pembangunannya tanda kutip ya proyek yang tidak jelas Bapak arahkan saja saya ingin menghasilkan gini, by outputnya harus menghasilkan gini.
Nih sekarang perlu berapa? Ya oke, sok dihitung. Dan nanti dua-duanya kan menghitung. Gitu ya, bisa. Bisa kok. Pernah dilaksanakan Pak dulu. Misalnya kalau di pertanian itu Pak Arif ada misalnya menghasilkan eh, alat, bukan alat ya, jadi produk yang bisa memberantas tikus secara sistemik. Oh bisa Pak, ada Pak. Alatnya ada, mekanisasinya ada, lalu bahan-bahan kimianya yang juga ramah lingkungan yang tercipta jadi hak. Bisa, itu karena dikasih PR. Nih, saya sediakan dana untuk tahun ini, riset ini, tapi harus jadi Pak. Dipakai, sekarang sudah pakai Pak. Jadi ada yang dengan dinas, ada yang dengan juga perusahaan swasta. Contoh yang menggunakan yang saya tahu itu ada GGP, Great Giant Pineapple, atau mungkin juga ada Raja Wali, Nusindo, ya Raja Wali. Yang bisa Pak, seperti itu bisa. Jadi kasih saja Pak PNSP itu. Oke, kita kasih dana nih, riset kerjasama ya. Tapi harus jadi nih. Pertanggungjawabannya nanti moral materialnya ada nih. Nah, kalau gitu Pak, orang kan takut Pak. Kayak pinjam duit ke bank Pak. Awas kalau nggak balik lagi. Balik laginya kalau ke kampus itu pasti dalam bentuk outputnya, produknya Pak. Insya Allah bisa Pak. Bisa. Misalnya Pak Irfan ini terkait dengan IT, senang Pak penelitian tentang IT. Bisa. Pak Irfan harus nanti menghasilkan medsos. Kalau tidak jadi, wah Pak Irfan yang dicopot tadi. Bisa, sangat bisa Pak Arif. Sangat bisa. Atau mungkin saya lihat di sini ada Pak Wahyu. Wah, bisa Pak Wahyu. Nanti BI membiayai, misalnya ada riset itu, ya mangga. Tapi tadi, oke, kalau jadi risetnya nih, saya biayai oleh BI misalnya gitu. Tapi kalau nggak jadi, comot Anda. Kan bisa gitu. Kan gitu kalau kalau kita tidak berani untuk berbicara gitu. Dan itu sangat banyak dan bisa. Dan saya dengar juga dari beberapa yang lain di sini juga ada juga Pak Adit ya dari BRIN juga. BRIN itu ada riset gitu Pak. Riset yang didanai, dibiayai, tapi outputnya harus jadi Pak. Harus jadi gini. Anda sudah menggunakan dana pemerintah nih, sekian miliar untuk riset ini, mana produknya? Kalau enggak kan ditanya sama inspektorat nanti kan Pak Arif gitu. Gitu ya. Bisa Pak Arif, saya yakin bisa. Saya yakin. Gitu. Mungkin harus ini dulu ya Prof ya, ada MOU dulu antara Nah, silakan. kampus dengan pemerintah. Kebetulan Silakan. dulu tuh sebetulnya Unpad pernah Pak ada kerjasama dengan Pemkot, tapi sudah MOU-nya sudah berakhir. Nah, saya mendorong Unpad itu memperpanjang MOU tersebut Pak. Jadi Ya. situlah mungkin kita bisa PKS ke bawahnya gitu yang diharapkan. Oke, insya Allah Pak nanti di dalam rubrik khusus kita bisa ada pertemuan diskusi gitu ya, diskusi solutif lah gitu ya antara Unpad dengan Pemda-Pemda, mangga silakan nanti kita bisa dicatat nih Pak Irfan misalnya gitu yang ahli IT segala macam bisa jadi semacam forum diskusi, tidak harus selalu di Musrembang ya Pak, ada juga di kita di Pemdanya, bisa juga di kampus, bisa seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih Prof. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Arif. Berikutnya ada lagi dari Pak Bambang Cidir. Silakan Pak Bambang, bila ada pertanyaan atau diskusinya. Belum di on mic-nya Pak Bambang. Baik Pak, terima kasih Pak Arif. Makasih Prof. Saya menarik nih. Dulu tuh pernah ada Prof, itu yang namanya Akademi Penerangan. Ya. Ingat ya? Ya. Nah, yang menghasilkan kalau institusinya namanya Departemen Penerangan waktu itu Prof. Ya. Menghasilkan juru-juru penerang. Ya, Jupen. Jupen itu sampai ke tingkat desa-desa itu Prof. Ya. Mereka bersama para petani, nelayan semua lah membina itu ya. Itu kok bisa hilang ya, sayang sekali tuh. Padahal peran Akademi Penerangan ini yang menghasilkan juga itu ditambah pembebanan atau pembobotan tentang IT teknologi, saya kira itu bisa mempercepat Pak. Iya, benar. Bahkan mungkin itu ya Indonesia menjadi lumbung padi gitu ya. Iya, betul. Padi lagi tuh. Nah, kira-kira menurut Profesor gimana nih? Apakah sebelumnya ada lembaganya sekarang masih ada namanya Kominfo, Kementerian Kominfo, tetapi nggak tahu nih bagaimana pertimbangan Prof, apakah akademi atau perguruan tinggi yang seperti itu masih bisa dihidupkan kembali, Prof? Iya, memang lain lubuk, lain ikannya ya. Kalau lain yang mimpin kebijakannya beda lagi kan, ya. Dulu itu bukan hanya di Jupen, Pak. Dulu di Kementerian Pertanian juga ada yang namanya dulu Lapangan. itu
kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya apa istilahnya kalau kalau mungkin konsultan kalau di swasta mah gitu ya Pak ya. PPL gitu, Pak. Gitu ya. Nah, L sekarang ya. itu kan yang begitu nggak ada. Jadi padahal sebetulnya itu infrastrukturnya untuk dibuat itu tuh udah bagus sekali dulu, Pak. Bagus, sekarang hilang. Ya saya sedih juga, tapi nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, kecuali sekarang, ya karena memang kebijakannya berubah. Kalau mau, Pak, kalau mau. Sebetulnya di satu sisi orang-orang pintar itu di berbagai perguruan tinggi, bukan hanya Unpad saja gitu ya. Itu banyak untuk bisa menjembatani itu. Misalnya kalau mau pendidikan, bisa. Nah, kalau tidak salah tangkap saya di universitas sekarang itu kan ada yang namanya pendidikannya tidak harus selalu formal dalam bentuk S1, S2, S3, Pak. Ada modelnya sekarang yang hybrid itu modelnya mirip seperti kursus, mirip seperti kursus, Pak ya. Tapi ada namanya credit earning gitu, Pak. Credit earning itu jadi kalau SKS tuh kalau ikutan ini nih, kayak pelatihan ini, dapat namanya angka kredit. Kalau nanti dia ngumpulkan kredit, sudah sampai kredit tertentu, lalu kalau misalnya sudah mumpuni gitu ya, lalu diujikan secara profesional nanti, ternyata ini setara dengan sarjana atau S1, S2 itu bisa, Pak. Ide dasarnya tuh yang saya tangkap seperti itu, karena di luar negeri juga sudah begitu, Pak. Jadi kalaupun yang sudah ada sekarang ternyata bisa berkembang bagus, tapi kalau tidak gunakan itu media itu yang berikutnya Pak, yang tadi yang hybrid tadi bisa menggunakan modelnya istilahnya earning credit point tadi gitu ya, credit earning tadi bisa dipakai Pak untuk itu. Dan itu bisa untuk meningkatkan kualitas dari sumber dayanya gitu Pak. Kalau Bapak tadi sebut Bapak Jupen, betul saya setuju Pak. Harusnya itu nggak boleh ditutup. Kakak ipar saya itu kan juga termasuk apa orang yang banyak jasa untuk di penerangan ya, termasuk Jupen-Jupen itu. Oh, beliau juga sangat agresif sekali mengembangkan bagaimana Jupen-Jupen sampai tingkat nasional. Dulu zaman Pak Harmoko masih ada ya, dulu ya zaman Pak Harmoko. Sekarang malah nggak ada, saya sedih juga Pak. Ya itulah tadi kalau mau model seperti itu Pak. Bisa Ya karena dipakai. saya lihatnya gini, Prof. Saya lihatnya itu tokoh Jupennya itu kan berarti pegawai negeri. Ya, Melibatkan masyarakat, memberikan swasta, semua terlibat di situ. Menjadi satu iya betul. kesatuan yang utuh, itu malah bisa menjadi percepatan pembangunan pertanian di sana. Atau Betul. perikanan atau apapun. Saya kira itu kalau misalnya dihidupkan kembali, nggak tahu di mana sekarang adanya ya, kalau misalnya mau dihidupkan kembali, apakah di Kementerian Kominfo atau di Ya Kementerian mungkin Pertanian. Kominfo ya Pak. Yang dulu tuh kan justru dilebur dari Depen ya dulu mah Di Depen ya. Departemen Sampai Penerangan. ada istilahnya apa ada lomba nasionalnya dulu ya Pak ya. Ada tuh seperti itu kan Depen tuh lomba. Ada namanya tuh Jambore Nasional Ah, Penerangan, itu betul, betul. Jampen. Saya masih ingat tuh Pak. Ya eh, kalaupun sekarang nggak ada situ ya Kominfo lah yang bertanggung jawab untuk itu mestinya gitu ya. Mengembangkan. Jadi jangan sampai infrastruktur yang sudah ada jadi hilang dan kalaupun mau bentuk lagu kan duit itu Pak. Ya. Sama seperti kereta api Pak. Kalau dulu kan punya jalan kereta api, misalnya kalau dari Bandung ke Soreang itu ada Pak. Kemudian dari Bandung sampai terus ke Pangandaran dulu ada. Sekarang malah mohon maaf. Jadi ya istilahnya dipakai yang tidak jelas apa ya, ada gedung liar segala macam. Padahal di bawah gedungnya itu kan ada rel juga. Sekarang mau bikin lagi kan gedungnya harus dirobohkan, relnya harus dibikin lagi padahal sebetulnya infrastrukturnya sudah ada. Jadi kenapa ya harus seperti begitu? Nah, kalau sekarang memang harus juga ditanamkan memang bisa dari Kominfo, insya Allah mungkin bisa di Kominfo, Pak. Gitu. Ini Tapi kan saat sejalan ada juga juga dengan golongan politik ya Pak, ini kan ini ujung-ujungnya ke politik gitu kan. ya, ini Politik kan kan ada, sejalan ya, sejalan dengan apa programnya Pak Presiden, Pak. bisa Swasembada. jadi, bisa Itu jadi kan apalagi Presiden senang HKTI ya Pak ya. ya. Dengan mestinya sih ada punya keberpihakan seperti itu. Insya Allah Pak, mudah-mudahan sih begitu kita harus berdoa saja mudah-mudahan itu bisa lebih baik Pak ke depannya. Insya Allah Pak. Ya. Baik, Prof, itu aja saya kira, Prof. Terima Siap, kasih. siap, mengak, mengak. Pak Irfan, makasih, Pak. Baik, baik. Atur nuhun Pak Bambang. Pak Ada Wahyu, lagi Pak. nih Prof dari Pak Wahyu, Prof. Ya, Pak Pak Wahyu. Wahyu Betul. Gumilar. Mangga, Pak Wahyu. Ya, Assalamualaikum, Prof. Roni, Pak Irfan. Waalaikumsalam, Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Wahyu. Alhamdulillah. Ya, izin Prof, sesuai dengan bahasan mungkin ya, sistem informasi untuk penunjang agroindustri ataupun pertanian ya. Ya.
bisa juga dibilang digitalisasi mungkin ya, Prof. Ya, Nah, yang saya lihat mungkin ya di lapangan minimal ada 4 gitu ya, digitalisasi yang bisa diterapkan, diimplementasikan untuk pengembangan industri pertanian atau pertanian sendiri. Yang pertama dalam hal pembiayaan, kemudian itu juga sudah memanfaatkan digitalisasi, kemudian di sisi hulunya tadi mungkin ya IoT berupa sensor-sensor, kemudian juga sistem vertigasi, kemudian di sisi hilirnya ada untuk pemasarannya mungkin ya. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak siapa yang pertama untuk pemasaran. Nah ini untuk pemasaran hasil pertanian. Nah sekarang kan banyak startup pemasaran hasil pertanian ini rata-rata berguguran gitu ya. Prof, kalau saya lihat di lapangan, kalau boleh sebut merek gitu ya. Ada Segari, Eden Farm, kemudian Tanihub, dan lain sebagainya, sayur box. Nah ini rata-rata mulai berguguran gitu ya, Prof. Roni atau Pak Irfan. Nah itu kira-kira apa sih? Apakah memang dari masyarakat kita belum siap, ataukah ada model bisnisnya yang perlu ini mungkin ya, Prof. Seperti itu mungkin Ya, sementara. betul, betul, betul Pak Wahyu, sangat betul. Jadi kalau saya sih melihat ini model bisnisnya ya Pak ya, model bisnisnya yang saya perbaikan. Karena kalau tidak merubah model bisnisnya, ada apa problem di dalamnya? Sebetulnya kenapa masyarakat lebih senang yang sudah ada sekarang bisnis lewat e-commerce lah, contoh yang paling gampang nih Pak Wahyu ya. Mereka kan lebih ya istilahnya eh, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Jadi kalau mereka mereka udah mengetahui karakteristiknya model bisnisnya seperti itu, ya kita aja karena sekarang lebih senangnya kalau membeli produk itu dengan e-commerce gitu kan. Kenapa? Karena mereka tahu makhluknya seperti apa, mudahnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, kalau misalnya yang Tanihu, saya yakin di model bisnis itu, kalau menurut saya sih branding ya Pak ya. Jadi ada branding gitu ya. Brandingnya itu sendiri yang nanti akan menjadi karakter daripada model bisnisnya. Jadi saya tetap mencermati bahwa yang sudah dibuat itu Pak Wahyu, kita itu bukan tidak bagus-bagus, cuman tadi tak kenal maka tak sayangnya itu masih kurang nih. Mengenalkan karakteristik kepada masyarakat, kan itu sudah gampang Pak, itu bagian dari marketing kan ya. Itu tidak mudah Pak. Jadi kalau itu kita perbaiki di model bisnisnya diperbaiki, jangan dihancurkan, tapi kita perbaiki saja Pak. Itu insya Allah bisa Pak. Insya Allah masih bisa dikelola dengan baik. Karena kalau kita bisa memperbaiki model bisnisnya dan dia itu istilahnya eh, kalau dalam komputer itu user friendly lah gitu Pak ya, ramah di mata si konsumen pelanggan kan lebih mudah juga. Memang betul Pak, kalau membuat dari startupnya itu tidak mudah dan juga biayanya cukup besar juga seperti itu. Dan kalau itu korporasinya ya komo perorangan lah gitu, itu susah kalau untuk membuat seperti itu ya. Tapi percayalah Pak Wahyu ya, beberapa mahasiswa juga di Unpad ada, di TB ada juga memulai dari yang paling sederhana, sekarang menjadi besar baru gitu ya. Sama seperti kalau model model bisnis yang pertama dulu mengenai bisnis kosmetik Pak ya, kosmetik itu. Mungkin Bapak tahu di kasusnya Wardah gitu ya. Dari mulai kecil kan sekarang sudah besar sekali bisnisnya tiap bulan berapa gitu ya omsetnya. Itu karena tadinya orang yang tidak kenal, tahu tuh akhirnya kan sudah tahu model bisnisnya, mereka bisa maju dan berkembang. Saya kira nanti bisa bahan menjadi kajian apa mendalam ini Pak Wahyu ya di kalangan teman-teman mahasiswa juga di kampus. Jadi topik menarik ini untuk melihat, mencermati apa yang terjadi sehingga bisa maju berkembang di masa yang akan datang. Kira-kira begitu Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga ada komentar untuk Pak Wahyu tadi mengenai ya salah satu masalah dari startup pertanian itu kan yang saya lihat itu adalah rantai pasok ya Pak. Jadi rantai pasoknya mereka yang tidak bisa continue gitu. Karena kan ada beberapa produk pertanian yang spesifik di
tempat tertentu dan tidak ada di tempat lain gitu. Sedangkan kalau kita membuat sebuah aplikasi yang global yang bisa mencakup seluruh Indonesia, masalahnya adalah satu gitu. Bagaimana transportasi dan logistiknya ini untuk pengiriman? Misalnya kita mau memesan tomat gitu. Bagaimana sebuah tanaman tomat itu bisa dikirimkan misalnya dari Bandung ke Jawa Timur, misalnya ke Surabaya gitu, dengan tidak rusak. Dan itu kan butuh cepat karena ini adalah raw material yang mudah rusak gitu. Kecuali kalau memang sudah diolah yang memberikan waktu untuk rusak yang lebih lama. Jadi kalau saya sih berkomentar bahwa salah satunya adalah permasalahannya di rantai pasok logistik dan transportasinya. Oke, saya lihat sudah ada beberapa orang lagi yang sudah mengacungkan tangan nih, Prof. Ya. Ada, saya tidak tahu nih siapa duluan tadi yang ngacung nih. Coba saya ambil dulu dari Pak Sudrajat ya. Maka Pak Sudrajat untuk siap. Baik, terima kasih Pak Irfan. Selamat Prof. Roni. Siap. Ya. Mudah-mudahan suara saya kedengaran jelas? Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Roni, kemudian dengan Pak Irfan yang cukup menarik ya, dan ini juga memberikan satu wawasan dan inovasi untuk ke depannya ya. Juga dari para penanya tadi. Nah, ini mungkin untuk AI ini mungkin saya tambahkan ya, jadi dalam industri seperti yang dikembangkan tadi di industri pertanian, mungkin yang perlu dikembangkan lagi nanti ini adalah khusus mungkin ada buku itu bisa dilanjutkan untuk yang green product ya. Oh, green Untuk yang product. green product ini mungkin yang perlu kita kembangkan. Nah, seperti yang dikembangkan di BSF ya, di Bening Saguling Foundation, itu mereka mengembangkan green product ya, dan itu cukup bagus. Dan ini juga kemarin saya sarankan, kemarin ada kepala dinas KLH dari provinsi, kemudian dari DPLH-nya, dari KBB juga saya sarankan ini harus dikembangkan, saya bilang ini dengan teknologi AI ya, terutama yang kembangkan untuk BSF itu ya, Bening Saguling Foundation itu ya. Nah, jadi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Roni dalam buku itu cukup bagus ya. Kemudian saya ikut mereview dan ini perlu dikembangkan ya. Karena yang dalam buku itu kemarin baru contoh-contoh ya yang sifatnya general. Nah, ini mungkin perlu dikembangkan lagi yang lebih spesifik ke dalam teknis ya, penggunaan IT-nya itu yang perlu dikembangkan ya. Dan ini mungkin bisa dibuat nanti buku seri yang keduanya lanjutannya ya, mungkin dengan Pak Irfan ini ya yang tadi saya lihat memahami tentang IT-nya, tentang AI-nya. Gitu. Nah, kemudian juga yang kami lakukan di MIPA ini kerjasama dengan LAPAN ya. Sekarang udah masuk BRIN ya, begitu masih dalam LAPAN itu mengedukasi nelayan ya. Karena waktu itu nelayan itu pergi ke laut untuk mencari ikan. Nah, dengan konsep IT ini ya kami kembangkan bahwa nelayan pergi ke laut itu bukan mencari ikan, ya, tetapi mengambil ikan. Jadi dengan konsep IT ini bisa dipantau ikan ini ada di mana ya. Nah, jadi si nelayan itu tinggal pergi ke lokasi tersebut ya pada koordinat berapa. Nah, dia langsung mengambil ikan dari situ. Nah, ini salah satu penggunaan dari IT. Ini sudah sampaikan juga di perikanan kelautan, tapi alhamdulillah ya tidak dapat respon ya. Itu satu. Kemudian juga IT dengan pembudidayaan tambak udang ya. Yang kebetulan saya ikuti situ ada di UK ya. Di UK, tapi bukan United Kingdom, tapi Ujung Kulon. Ujung Kulon itu lumayan cukup besar ya. Jadi kalau pas panen itu dalam satu lokasi ya di atas dan 8 sampai 11 M ya kalau satu kali panen. Nah, sudah sampaikan ya saya mengajak beberapa tim tapi alhamdulillah belum ada respon dan saya di sana merencanakan membuat laboratorium pengembangan tambak udang di sana. Hanya tinggal mencari dukungan siapa yang mau kontribusi di situ. Nah, jadi ini konsep-konsep IT ya. Dan yang bekerja di sana orang-orang
eh, dari universitas ya, jadi anak-anak muda itu yang bergerak di sana. Nah, ini menggunakan dengan konsep IT. Dan seperti tadi disampaikan, Vietnam itu cukup berkembang. Kenapa? Karena Vietnam ini ya mengembangkan teknologi itu dengan mengirim anak-anak muda pergi studi. Nah, studinya tuh tidak langsung ke komputernya, tidak langsung ke informatiknya, tetapi mereka studi ke matematik ya. Jadi mereka mengirimkan tuh matematik karena semua konsep dasar di situ ada matematik. Setelah itu baru mereka mengembangkan ke IT-nya. Nah, kalau di kita kan ya mungkin di Fakultas Proper ini juga sama, yang ngajar matematik ya dosen dari FTIP-nya kan. Padahal itu basic-basicnya tuh ya, ada basic science di kita Iya, berkembang, iya, iya. tapi ditutup ya, Iya. sangat disayangkan. Coba kalau kita lihat Vietnam, matematik itu dia merupakan utama. Apalagi di Eropa Timur ya, matematik itu karena leadernya. Contoh seperti untuk pengaman IT sidik jarinya itu sidik jari itu dari matematik Iya. masuk ke IT sekarang. Nah, di mana dikembangkannya itu adalah melalui pemodelan dari sidik jari ya, dari sidik jari. Nah, itu diterapkan sekarang di IT. Nah, mungkin nanti juga itu perlu dikembangkan dan Iya. misalnya di FTIP nanti untuk memahami tentang masalah-masalah itu mungkin di basic ya. Di basicnya perlu ditekankan itu dalam kajian dengan mathematical modelingnya itu ya. Iya. Mathematical modelingnya. Ya, saat ini saya sudah ini ya dalam zamannya Prof. Engkus, Warik 1, PR1 ya. Tapi itu alhamdulillah belum tembus ya. Saya bersyukur, tapi saya mengembangkan di tempat lain. Iya. Seperti di UKM, ya di UMT, di Universitas Sultan Jain Abidin itu saya kembangkan. Dan yang sedang saya kembangkan itu adalah dalam transportasi online ya. Nah, itu mungkin nanti implementasi dari buku yang dibuat oleh Perproni ini untuk buku lanjutannya itu Ya. kita kembangkan ya mungkin bisa bersama-sama ke arah implementasi yang lebih real, Ya. yang lebih real tentang implementasi IT di dalam teknologi industri pertanian ya. Ya. Mungkin yang lebih fokuskan mungkin saya sarankan ini ke green product ya, Ya. ke green product ya. Nah, kita jangan kalah oleh Adidas ya, Nike itu sudah green product gitu ya. Nah, di kita sendiri industri pertanian di mana ya? Di orang pertanian nggak ada teknik pertanian belum arah ke sana saya lihat ya. Nah, tapi saya sudah mengkaji ke situ orang matematik Ya. ya. Nah, itu mungkin kita perlu ada kerjasama ya. Dan memang di kita tuh agak sulit ya karena semua orang seolah-olah bisa ya. Ya. Misalnya kimia bahan alam di kimia, di MIPA, kedokteran juga sama mengkaji itu, farmasi mengkaji itu. Padahal yang saya harapkan itu dengan sistem IT ini, misalnya di MIPA kajian bahan alam, manfaat untuk obat, orang kedokteran ini buat obat apa, farmasi memproduksi obatnya, kaitan dengan jejaringnya itu fakultas ekonomi mengkaji masalah kosnya, Ya. masalah produksinya, kemudian FISIP masalah dengan politiknya, hukum masalah perizinan, BPOM dan sebagainya. Kalau itu jalan, saya pikir luar biasa nih Unpad ini ya. Seperti ITB ya, ITB runtun tuh. Teknik industri, produksi mesin, orang mesin. Nah, nanti akhirnya di LAPI ya. Nah, itu cukup bagus ya. Itu jadi mungkin ya itu pertanyaannya perlu dikembangkan mungkin ya khususnya nanti untuk IT untuk green product di teknologi industri pertanian. Termasuk yang sertifikat halal, Pak. Iya, Di benar. MIPA ada, nah itu tinggal dikembangkan aja satu ya. Ya artinya di MIPA sudah ada, sudah ISO. Di fakultas lain mungkin tidak perlu tinggal gabung ke situ. Nah, insya Allah itu Unpad semakin besar kalau kita punya prinsip itu. Nah mungkin yang mudah-mudahan ya Pak Irfan nanti bisa Amin. jadi Iya. founder atau leadernya ke arah situ Pak. Saya pikir itu Jadilah mungkin ini mohon maaf Prof. Pak Ajat Muhammad. bikin Terima kasih. buku volume kedua ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bagus terima nih. kasih Prof. Ajat atas insight-nya. Dicatat nih, Prof. Pak Irfan yang tadi idenya volume kedua, Pak, bikin aplikasinya, bikin Tantangan volume kedua. Baik. Ya, bagus, Prof. Bagus. Oke, Terima baik kasih. karena ada batasan waktu ya Bapak Ibu, Ya, ada oke. satu penanya lagi, Prof. Setelah Ya, itu nanti kita terakhir ini. akhiri. Ya. Dari Ibu Krisna, silakan Ibu Krisna. Bangga. Sudah raise hand. Bapak mungkin. Bapak itu. Krisna. Oh, Bapak Krisna. Maaf. Suara saya aman? Nggak apa-apa, Pak. Ya, Oke. Oke. Siap.
Sebelumnya terima kasih banyak. Mungkin saya ingin bertanya ke Prof. Roni dan juga Pak Irfan ya terkait tadi sistem informasi di agroindustri. Mungkin sebelum ke sana saya ingin bertanya dulu Pak terkait mungkin beberapa berita ya saya dengar akhir-akhir ini mungkin ada topik berita yang dikabarkan jumlah petani itu menipis dan mungkin 10 tahun ke depan petani juga makin berkurang gitu dan beberapa tahun ini katanya petani itu ada 70% gitu. Dan usianya 70% itu usianya udah lanjut usia gitu. Nah, menurut Prof. Roni kira-kira dari si sistem informasi ini apakah akan bisa untuk membantu mungkin menyuplai itu ya. Jadi menyuplai kekurangan tenaga mungkin ya kalau bisa disebut kayak gitu. Apakah bisa menyuplai kekurangan tenaga tersebut atau mungkin perlu ada nih program regenerasi lagi kayak kemarin kan seingat saya Jawa Barat itu Provinsi Jawa Barat itu mengadakan regenerasi petani ya Pak. Petani kalau nggak salah Pak, anak-anak muda itu digiring untuk jadi seorang petani gitu. Itu menurut Prof. Roni itu bagaimana ya kira-kira gitu? Apakah si sistem informasi ini mampu untuk maksudnya sambil menunggu regenerasi bisa untuk memberikan supply terkait agroindustri ini atau mungkin karena regenerasinya berkurang jadi makin berketergantungan nih sama sistem informasi yang akhirnya supply dari human-nya itu sendiri berkurang dan akhirnya kita bergantung banget sama teknologi itu. Itu apakah ada dampaknya? Apakah dampaknya itu positif atau negatif atau bagaimana ya Prof? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Ya, betul Pak Krisna ya. Itu terjadi bukan hanya di Indonesia, Pak. Bahkan Jepang itu lebih mengerikan lagi dari Indonesia. Generasinya mayoritas tua, Pak. Tapi saya sepakat yang barusan kata Pak Sin. Bagaimana IT betul sistem informasi bisa membantu, Pak? Bisa membantu. Artinya apa? Harus ada proses di mana orang itu dengan jumlah yang terbatas digantikan nanti dengan IT. Kan semuanya juga tidak harus selalu manusia dari yang tadi muda atau tua ya. Kan bisa bergeser nanti ke ada IoT-nya, ada mekanisasinya gitu ya. Sehingga orang itu nanti tidak kerja yang secara fisiknya gitu ya. Tapi nanti si otaknya itu dia bisa mencerna dari IT-nya itu sendiri, sistem informasinya, bagaimana meramu istilahnya eh, fit the task to the man gitu Pak ya. Jadi orang itu bagaimana dia bisa disesuaikan juga dengan tugas-tugasnya itu ke mesin. Mesin dalam artinya kan ada robot Pak ya, ada robot, ada ini. RRC sudah mulai Pak. Kalau Bapak sering lihat juga yang namanya di TikTok gitu ya, mungkin sering lihat buka TikTok, loh kok ini udah begini? Yang panen itu kan sudah robot tuh Pak di RRC seperti itu. Dan itu mau nggak mau suka atau nggak suka memang ada peran penggantian seperti itu. Karena kita butuh efektivitas dan efisiensi Pak seperti itu. Tapi bahwa orangnya ya kita harus regenerasi terus kan kalau orangnya mati, kalau nggak ada regenerasi untuk tadi pemikirnya yang generasi mudanya kan ada, mudah-mudahan refresh gitu ya. Ada bisa itu dan itu disiapkan Pak. Tapi bahwa tadi secara fisik kita bisa pungkiri bahwa makin menurun jumlah, tapi mau nggak mau tadi gantikan dengan peran tadi pengganti manusianya untuk bisa mengkonversi, membackup kekurangan yang makin lama makin menyusut. Jadi optimisnya bisa Pak, bisa sangat bisa dan harus mulai terus dari sekarang. Tadi contoh Pak Ajat juga bilang tadi, memang kalau Vietnam itu sudah mulai Pak sekarang, sudah mulai terus gitu. Ya harusnya kita udah mulai juga gitu ya. Petani juga diperkenalkan seperti itu, Pak. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau saya sih semangat bisa Pak. Apalagi bidang saya dengan Pak Irfan juga nih ya. Dan teman-teman juga dari agroindustri sangat concern dengan itu dan harus selalu kita semangatnya membackup ke arah sana. Kira-kira begitu Pak Krisna. Baik, mungkin komentar dari saya juga, Pak Krisna. Salah satu yang tadi Pak Krisna mungkin khawatirkan adalah penggunaan kekurangannya SDM ya Pak ya, SDM dalam pertanian. Ya memang sekarang itu memang kita sudah mulai bergeser. Jadi untuk petani itu sudah jadi petani modern Pak. Jadi kita harapkan semuanya itu berjalan secara otomatis gitu karena dengan penerapan IT, IoT, otomatisasi gitu. Sehingga walaupun belum sampai ranah kita belum sampai ke robotik ya,
Kalau di Jepang kita sudah semuanya otomatis dari awal sampai akhir. Dan juga permasalahan kita itu adalah berkurangnya lahan pertanian juga. Jadi bukan hanya SDM, tapi juga lahan pertanian kita juga berkurang gitu. Sehingga kita sekarang mulai bergeser misalnya dengan penggunaan yang namanya greenhouse gitu. Kemudian ada lagi yang namanya urban farming, sehingga itu juga diharapkan bisa membantu proses perkembangan ekonomi dan juga pertanian gitu. Jadi tidak lagi kita bergantung pada kalau pertanian itu harus lahannya itu sangat luas, 1 hektar, 2 hektar, tidak lagi, tapi juga bisa kita gunakan dengan 100 meter persegi, itu kita bisa buat dengan bentuk yang bertingkat gitu. Sehingga tanaman yang seharusnya hanya bisa hidup di bulan musim kemarau saja, dengan adanya greenhouse dia bisa sustain untuk 1 tahun gitu, karena di musim hujan pun dia bisa kita kelola karena menggunakan greenhouse. Jadi ada kalanya juga, ya ini permasalahan memang permasalahan global ya, semua orang di seluruh dunia sekarang kayaknya sudah tidak mau jadi petani gitu. Jadinya kebayang gitu sekarang, saya aja waktu kuliah dulu S1, saya di Fakultas Pertanian maco cuma 1 kali dalam 1 semester gitu, udah selebihnya saya nggak pernah maco lagi gitu. Jadinya tentunya anak-anak sekarang lebih cantik lagi ya, sekarang untuk praktikum saja masih udah pakai payung gitu di lapangan. Nah, itulah jadi permasalahan kita ke sana. Jadi arah kita memang ke arah otomatisasi, kemudian IoT dan lain-lain. Itulah kira-kira Pak Krisna. Ya baik, terima kasih banyak Pak jawabannya. Ya. Terima kasih. Tadi juga saya sudah diminta ini siapa nih Pak Irfan yang harus dipilih nih. Saya memilih ada 3 orang. Kalau Prof Aja tadi kayaknya udah reviewer lah, udah baca kayaknya bukunya ya, Prof. nanti Badami dipengker gitu. Kemudian Pak Krisna, Pak Krisna karena dari ini juga kita karena dari Kandaga ya udah nanti ada Pak Kandaga mungkin. Jadi saya pilih 3 orang dari tadi yang sudah bertanya, Pak Arif, Pak Bambang, dan Pak Wahyu, untuk menjadi penerima hadiah buku giveaway dari Prof Roni. Sebagai nanti bukunya cetak, silahkan japri saja ke panitia ya, Bapak-bapak, japri saja alamat untuk pengiriman seperti apa, detailnya silakan hubungi panitia. Jadi saya pengumumannya seperti itu. Jadi terima kasih semuanya atas atensi dan kehadirannya hari ini. Terima kasih Prof Roni atas insight-nya sampai saat ini nih, sangat mencerahkan. Tadi juga terima kasih kepada yang sudah bertanya, Pak Arif, Pak Bambang, Pak Wahyu, Pak Prof Ajat, dan juga Pak Krisna. Semuanya terima kasih. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah meluangkan waktu untuk bersibuk-sibuk untuk membuat acara ini. Jadi kita berharap bahwa materi yang telah diambil tadi dari presentasi dan diskusi dengan Prof Roni dapat menjadi wawasan yang berharga bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. Bagaimana itu pentingnya sisi informasi dalam mendukung perkembangan agroindustri. Terima kasih atas atensinya hari ini. Akhir kata saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator atau MC. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan dan juga Prof Roni. Luar biasa sekali materi siang hari ini, sangat interaktif, sangat seru. Obrolannya banyak sekali pencerahan tentang topik agroindustri ini. Tadi juga banyak diskusi dari peserta, luar biasa sekali. Kayaknya kalau tidak dibatasi waktu akan lebih banyak lagi yang ingin berdiskusi gitu ya, Prof. Ya, betul. Tapi sayangnya waktunya terbatas, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan kembali mengadakan acara semodel ini untuk bisa lebih memberikan banyak insight seperti itu. Baik, mungkin diulangi lagi tadi yang mendapat hadiah buku ya. Tadi itu ada Bapak Arif, Bapak Bambang, dan juga Bapak Wahyu Gumilar. Bisa mengontak panitia, kontak panitianya sudah dikirimkan nomornya di room chat. Jadi bisa langsung kontak saja.
seperti itu. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Irfan dan juga Prof. Roni yang sudah bersedia menjadi moderator dan juga narasumber. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun, Prof, Pak Irfan, dan Bapak Ibu semua. Sami-sami, Bu. Terus direpot dan WhatsApp. Terus Pak, alhamdulillah lancar. Izin pamit, Bapak Ibu. Oh, mangga wilujeng, tur nuhun. Atau disusun sampai bisa dikasih bakso atau cilok semua enak.